Aduh, udah jam berapa ini ya? Ini harus banget kita sesi sekarang laporannya. Bukannya tadi udah konfirmasi iya? Apa sih? Nah, teman-teman, fenomena yang dialami oleh rekan kerja kita Jacqueline dikenal luas sebagai digital burnout atau kelelahan mental akibat paparan teknologi kerja digital yang konstan. Di era transformasi digital saat ini, batasan antara ruang kerja dan ruang pribadi menjadi sangat kabur. Tuntutan untuk selalu siap, sedia, atau hyperconnectivity ini menjadi beban berat, terutama bagi para pekerja generasi Z yang baru memasuki dunia profesional. Berdasarkan kajian teori perilaku organisasi, stres kerja kronis seperti ini, jika dibiarkan tanpa adanya intervensi struktural akan merusak kesejahteraan psikologis karyawan. Dampak buruknya sangat nyata bagi perusahaan, mulai dari merosotnya kepuasan kerja, meningkatnya absensi, hingga gelombang pengunduran diri atau turnover karyawan muda berbakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan manajemen perusahaan. Selamat pagi Bu Florencina sama Jacqueline. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini untuk membahas mengenai apa yang kita bahas hari ini. Agenda utama kita hari ini adalah membahas evaluasi internal triwulan. Data dari HRD menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Angka pengunduran diri karyawan tingkat interlevel atau Gen Z kita naik sebesar 25% tahun ini. Alasan utama yang tertulis di exit interview adalah kelelahan mental yang ekstrim akibat beban kerja di luar jam kantor formal. Untuk mengatasi krisis ini, Divisi HRD mengusulkan inisiasi manajemen perubahan berupa implementasi kebijakan baru yang dinamakan The Right to Disconnect atau hak untuk memutuskan sambungan. Aturan dasarnya, setelah pukul 18 atau 6 sore, seluruh karyawan berhak penuh untuk tidak membaca maupun merespon komunikasi pekerjaan, kecuali dalam kondisi darurat ekstrim yang disepakati kebersamaan. Menurut Bu Sisma, saya kurang setuju dengan kebijakan ini. Perusahaan kita bergerak di industri jasa yang dinamis, klien atau mitra bisnis bisa berhubung dengan kita kapan saja dan tanpa pada waktu. Kalau staff kita dibiarkan tidak merespon di malam hari, kita bisa kehilangan momentum bisnis dan kalah saing dengan kompetitor. Lagi pula, anak-anak muda zaman sekarang kok rentan sekali ya, sedikit-sedikit mengeluh burnout. Zaman saya dulu, kerja lembur sampai larut malam itu udah biasa, dan kami baik-baik saja. Mohon maaf sebelumnya Ibu Florencita, izinkan saya menyampaikan perspektif kami dari tim pelaksana. Jadi menurut kami, jika kami harus memantau atau merespon di malam hari saat kami sedang beristirahat, jadi di luar jam kerja itu, menurut kami itu kurang efektif. Jadi karena itu dapat mengganggu waktu istirahat kami gitu. Jadi yang dimana keesokan harinya saat kami pergi bekerja itu, kami fokus kami itu menjadi turun drastis itu, nggak fokus. Kemudian kami juga sering merasa semangat dan kreativitas kami juga semakin buntu gitu. Nah, jadi menurut kami itu dari tim pelaksana itu kurang menganjurkan jika kami harus merespon atau memantau ponsel kami saat malam hari. Seperti itu. Mari kita bedah situasi konflik ini menggunakan kacamata model manajemen perubahan Kurt Lewin. Apa yang ditunjukkan oleh Ibu Florencita merupakan contoh nyata dari resistance to change atau resistensi terhadap perubahan pada tahap awal, yaitu unphrasing atau pencairan. Sebagai representasi manajemen senior, mereka merasa nyaman dengan budaya lama karena menganggap itu adalah kunci produktivitas. Inilah peran penting Ibu Sisma sebagai agen perubahan. Untuk mengeluhkan resistensi tersebut, divisi HR tidak boleh memaksakan aturan secara otoriter. Langkah unphrasing yang tepat adalah dengan memberikan edukasi berbasis data objektif untuk menunjukkan bahwa kesejahteraan mental karyawan tidak bertolak belakang dengan kinerja perusahaan, melainkan berbanding lurus. Saya sangat memahami kekhawatiran Ibu mengenai keputusan klien. Namun, ini ada data riset perilaku organisasi terbaru yang menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki batasan kerja yang jelas justru memiliki tingkat produktivitas 30% lebih tinggi dan minim melakukan kesalahan fatal di siang hari karena fungsi kognitif mereka pulih secara optimal. Karena itu, kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penggerakan. Kita tidak langsung menerapkan aturan ini secara permanen, tetapi melainkan melakukan program uji coba selama 3 bulan, khusus di divisi Ibu Florencita terlebih dahulu. Kita juga akan menyusun sistem piket malam bergiliran jika ada situasi mendesak dari klien, sehingga beban tidak menumpuk pada satu orang setiap malam. Bagaimana menurut Ibu? Baik Bu Sisma, saya setuju dengan program ini. Saya akan melihat
hasil implementasinya. Bu Sisma, Oh iya, saya mau menyerahkan dokumen laporan evaluasi hasil uji coba kebijakan Direct to Disconnect selama 3 bulan kemarin. Hasilnya di luar ekspektasi saya. Tingkat prestasi tim saya baik dan progresif, karena kerja lebih positif, dan kualitas hasil kerja lingkungan anak malah jauh lebih tajam. Itu benar. Mereka bekerja dengan energi yang penuh karena hakikat mereka Baik, terima kasih Bu Florencita atas kerjasamanya selama ini memimpin divisinya dengan baik dan profesional. Terima kasih banyak. keberhasilan uji coba ini membawa perusahaan memasuki tahap terakhir dalam model core planning, yaitu rephrasing atau pembukuan kembali. Pada tahap ini, kebijakan The Right to Disconnect tidak lagi hanya menjadi program percobaan, tetapi telah resmi diterapkan sebagai SOP dan menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, studi kasus ini menunjukkan bahwa mengatasi digital burnout pada karyawan Gen Z tidak berarti menurunkan kualitas atau target kinerja perusahaan. Sebaliknya, dengan menerapkan manajemen perubahan yang tepat, mulai dari mengenali akar masalah, membangun rasa urgensi berdasarkan data, mengatasi resistensi melalui kolaborasi, hingga menjadikan perubahan sebagai budaya organisasi. Perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.